Udah? Udah? Oke. Sampai mana tadi? Ya mulai ya. Nah, Bapak juga coba bisa ditengok itu. Ibu juga, Mbak. Kalau ada ini kan ada 2 kolom. Kadang satu pertanyaan nomor 1 ini kadang ada 2 pertanyaan dia. Nah, jadi kalau misalnya kolom yang nomor 1 ada 2 kolom. Pertanyaan nomor 1 kadang ada 2 pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan pertama di kolom pertama, pertanyaan kedua di kolom kedua. Oke, jadi ciri-ciri orang yang ahli ruqyah syariah, gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi, dan juga ciri-ciri yang kena gangguan jin. Yang pertama, malas sholat. Mbak sholat 5 waktu? Sholat? Ya. Kalau sholat berat atau enggak? Berat ya? Oke, berarti berat ya. Berarti udah kena nih 1 checklist. Cari ilmu agama berat? Enggak juga. Yang penting sholat ya berat. Baca Quran berat? Enggak. Ketaatan-ketaatan lainnya berat. Tapi ibadah sholat ini berat ya. Nah, itulah checklist kolom pertama. Oke, nanti benar ya. Ini ciri-ciri kena gangguan jin. Yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Enggak. Oke, kosong. Yang ketiga, dada. Pakai mic-nya itu, mic. Bawa mic-nya, pegang mic-nya, Mbak. Nah. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Nah, inilah dia yang penyakit Mbak ini kan. Oke, checklist. Nomor 3, dada terasa sesak atau panas. Tapi malam aja dia kan. Oke. Mesti nomor 3. Nomor 3 kolom 2, leher terasa berat atau kaku. Enggak, Ustaz. Enggak, kosong. Yang keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Iya, Ustaz. Perut atau ulu hatinya? Perut, Ustaz. Perut. Tunggu dulu. Ini sakitnya ini kadang-kadang atau pagi, siang atau malam atau tertentu aja? Tentu aja, Ustaz. Pada hari apa? Malam, pagi, siang? Enggak tentu, Ustaz. Kadang-kadang? Kadang-kadang aja, Ustaz. Kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang. Kalau sakit gitu, Mbak kasih apa perutnya? Enggak ada, Ustaz. Oh, hilang sendiri? Iya, Ustaz. Oh gitu ya. Ini maaf, sakit mau buang air atau apa? Enggak, Ustaz. Sakit gitu aja ya? Atau karena menstruasi? Enggak, Ustaz. Oh gitu ya. Udah berapa lama? Kayak setiap sesak gitu aja, Ustaz. Oh, setiap sesak sakit perut, setiap sesak sakit perut. Oke, penyakit Mbak ini sudah berapa lama nih sesak sama sakit perut nih kira-kira? Baru-baru aja, Ustaz. Kira-kira? Sebulan. Sebulan. Sebelum sakit ini ada nggak kejadian-kejadian aneh atau Mbak ada buat yang kesalahan atau apa? Coba ingat-ingat sebelum sakit ini. Apa yang sudah Mbak buat gitu sehingga menyebabkan sakit? Entah makan apa atau kena atau namanya santet, ada nyakiti orang tersinggung atau apa gitu. Nggak ada ya, tiba-tiba aja ya. Karena nggak mungkin penyakit itu datang tiba-tiba tanpa ada penyebab. Betul kan Pak? Ya kan Pak? Pasti ada penyebab kan? Kalau sakit itu kan? Hah? Oh nggak tahu. Oh. Atau dia kesambet, ya kan? Kesurupan ya? Oh iya Mbak. Oh, kalau kesurupan. Heeh. Ini mic-nya. Jangan sebutkan nama pesantrennya ya, ini masuk YouTube, nanti tahu semua orang ya, jangan. Waktu saat kemarin ada juga yang kesurupan, Ustaz. Ada yang kesurupan di kamar itu. Terus siapa yang ngobati? Ustaz, Ngobati siapa? gurunya, Ustaz. Sembuh. Oh. Kamu ikut kesurupan enggak? Enggak, Ustaz. Setelah kesurupan itu kamu kena begini? Enggak, Ustaz. Enggak, itu sebelumnya ya. Kamu pesantren di Medan atau luar Medan? Di Medan, Ustaz. Medan. Jangan sebutkan namanya ya, nanti enggak enak. Ini orang semua lihat itu video itu. Kemudian berikutnya
Lihat rasa berat atau kaku? Enggak. Berikutnya nomor 4. Tadi nomor 4 tadi ya. Sakit pada perut dan hulu hati, benar, perut ya. Yang nomor 4 kolom 2, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Tidak. Nomor 5, sakit yang sangat, ini kan dia nih. Sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Berarti kan malam dia kan. Betul berarti ya. Checklist coba. Kemudian nomor 5, kolom 2, mudah marah atau tersinggung. Jujur ya. Oh. Sama orang tua juga gitu, kamu mudah marah, tersinggung ya. Sama kawan juga. Sama orang tua gimana? Hah? Coba jujur. Suka marah. Bapak suka marah Pak, ini anak Bapak sama Bapak ngelawan. Bapak nggak berani, sama Ibu ngelawan. Ini dia baru Mbak ini siapanya? Mbak kakak, ini baru ketahuan. Kan sudah mulai ada titik terangnya. Dari mana penyakit itu berasal? Jadi dosa, ini perhatikan. Ini saya sekalian berdakwah ini. Dosa yang langsung hukumannya disegerakan di dunia itu durhaka sama orang tua. Ya, boleh jadi sakit Mbak ini karena durhaka. Melawan itu durhaka. Allah kan bilang dalam Al-Quran, wala takum ma'uf. Jangan katakan ya kan Pak? Ya nggak boleh. Ya, oleh kamu pesantren melawan, membangkang, marah-marah, ini kan nampaknya emosi, mudah marah, tersinggung, sakit hati. Dosa besar itu. Paham Mbak? Nah, jadi saya berkeyakinan itu penyakit Mbak ini karena durhaka sama orang tua. Itu langsung Allah kasih hukuman di dunia. Paham? Sisanya nanti di akhirat. Makanya Mbak cepat bertobat, nanti minta maaf sama bapak sama mama. Cium tangannya, peluk dia. Paham Mbak? Ya alhamdulillah, kalau nggak berubah ngapain di pondok? Ya kan, ada gunanya. Itulah salah satu manfaatnya di pondok itu. Yang tadinya nggak baik menjadi baik, kan gitu kan? Insya Allah akan selamat. Ini banyak maksiat dan dosa ini kalau di luar ini. Ya, nggak bisa jaminan itu kalau anak itu baik kalau di luar. Di pondok lah insya Allah selamat. Paham ya Mbak ya? Ini kan baru nampak di sini kan mudah marah atau tersinggung, termasuk sama orang tua sama kawan. Dosa besar itu. Berikutnya di checklist tuh Mbak. Nomor 5 kolom 1 sama kolom 2. Jadi saya minta Mbak itu jangan marah sama saya, jangan sakit hati ya. Nah, kalau Mbak sakit hati, Mbak marah, tersinggung, nanti nggak akan sembuh-sembuh penyakit Mbak. Ya, karena niat saya ini kan baik kan, namanya Ustadz, pingin pasiennya jemaahnya itu kan sehat ya. Kalau nggak terima nanti apa nasihat saya, cakap saya nggak terima, bagus pulang aja. Ngapain mau ngapain diobatin? Kan kemarin kan untuk sembuh, untuk sehat, ya kan? Nah, kan untuk kebaikan ya terimalah. Namanya dinasihati, didoakan, diruqyah supaya sehat, sembuh. Mbak kan juga nggak nyaman kayak gini kan, sakit gini, betul kan? Nggak nyaman lah, kasihan lah. Sampai kapan coba? Makanya bapak ibu bawa kemari supaya sehat, supaya nanti di pondok pun juga semangat ibadah, ya kan? Tadi Mbak bilang ibadah berat, ya kan? Supaya nanti juga belajarnya pun juga namanya semangat, bisa sukses, jadi anak yang soleha, berbakti sama orang tua, kan gitu harapan orang tua, kan gitu juga Mbak kan. Oke, baik, berikutnya nomor berapa sekarang Mbak? 6. Sulit yang sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang, betul? Yes, Checklist. Ada ketahuan di sini kan? Yang nomor 6 kolom 2, sering bingung, kadang nggak tahu mau ngapain. Iya, nah betul kan? Iya, dan jelas ini satu aja Mbak kena checklist itu udah ciri khas kena ganggu jin itu. Penyebabnya yang sangat kuat itu karena Mbak itu durhaka sama orang tua. Allah kasih hukuman langsung di dunia. Itu nggak bisa dielakkan lagi itu. Di situ pasti penyebabnya. Kalau misalnya disantet, kemungkinan juga. Tapi kita lihatlah nanti.
Mungkin ada orang nggak suka. Mbak, ada orang yang nyakiti Mbak, atau ada Mbak ada nyakiti orang, dendam sama orang, musuh. Jujur coba. Enggak Ustaz. Jujur. Iya Ustaz. Ada pernah nyakiti orang, kawan? Kok menyakiti nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Yang tahu Mbak nggak tahu. Enggak ada Ustaz. Nggak ada. Atau ada Mbak orang curiga sama kawan gitu yang mau menyantet, mendukunnya gitu. Enggak ada Ustaz. Nggak ada. Oke, baik. Itu perlu saya tanya itu. Ada jemaah saya itu disantet karena dia nyakiti orang. Maka jangan nyakiti orang ya. Orang sakit hati disantet kita, didukuni kita. Ya kalau kita taat ibadah ya kan bisa membentengi diri. Ya kan Pak? Kalau kita nggak bisa membentengi diri, ibadah kita pas-pasan. Ya kan? Gampang kita disantet. Ini sekarang ngeri sekarang. Nah cinta ditolak, dukun bertindak. Kita nyakiti orang nggak bisa balas, dia main dukun. Tolong bunuh itu anak itu, sakit hati aku sama dia. Jemaah saya banyak seperti itu. Ya, hati-hati ya. Jangan nyakiti orang ya. Udah sabar aja lah udah kan, disakiti udah sabar, doakan. Udah. Biar selamat kita. Oke, berikutnya. Nomor berapa sekarang, Mbak? 7 Ustaz. 7. Resah, sering resah, gelisah, takut, minder. Betul kan? Iya Ustaz. Nah, checklist. Udah jelas itu. Untuk banyak kali Mbak itu penyakitnya, gejalanya. Kasihan. Kemudian 7 kolom 2, sering mengantuk setiap beramal ibadah. Iya Ustaz. Nah, tengok udah jelas tuh. Nah, sholat ngantuk, dengarkan ceramah ngantuk, baca Quran ngantuk, ya kan? Itu gangguan itu. Kalau nonton sinetron nggak ngantuk, nah, itu jemaah saya seperti itu, nonton bola nggak ngantuk Pak. Iya, giliran ceramah baru berapa menit, wah, nguap-nguap aja kerjanya. Itulah kan setan itu kan Pak, ya kan? Jahatnya itu. Di Rukia ini baru sembuh. Bapak Ibu nonton sinetron jam-jam tahan, nonton bola sampai jam 1 jam 2 tahan. Giliran ngaji aja baru assalamualaikum warahmatullahi, udah nguap. Penyakit itulah setan itu. Ini Mbak ini tadi. Di checklist Mbak. Dah, sering mengantuk setiap beramal ibadah. Yang ke-8, sering lupa jumlah rakaat sholat. Betul? Enggak? Enggak Ustaz. Nah, biasanya lu sering lu untuk kayak jemaah saya itu. 8 kolom 2. Ibu juga ibu sering lupa jumlah rakaat sholat ya. Kayaknya, iya kan? Nah, betul kan? Makanya hati saya tajam. 2 apa 3? 2 apa 3 ya? Hah? Nah, itu berat ibadah. Maksud saya ketika sholat kan sering lupa jumlah rakaat sholat. Kadang-kadang 2 atau 3. Iya kan? Iya kan? Betul kan? Nah, jangan bohong-bohong sama Ustaz. Nampak? Boleh ruqyah juga nanti ibu minum air ruqyah ini nanti ya. Biar nggak lupa lagi ya. Orang pikiran ibu, bapak aja, anak aja, dunia aja. Banyak ingat Allah ya Bu ya. Jangan marah Bu. Ini Ustaz kayak gitu kali. Harap pulang Ustaz. Astagfirullahaladzim. Oke, berikutnya. Kita dapat pahala saya nasihati. Kita kan saudara ini. Kullu mu'minun ikhwatun kata Nabi, mukmin bersaudara. Usangka buruk. Yang mana sekarang Mbak? Yang nomor 9. Nomor 9. Merasa ada yang mengikuti atau mengawasi? Ada. Ya kan? Iya Ustaz. Merasa ada yang mengikuti di pesantren tuh kan, di kamar kan? Iya. Ada merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Nah, dia pakai, Mbak bilang tadi dia pakai hijab. Hijabnya putih atau hitam? Putih Ustaz. Putih. Masya Allah. Mbak nggak ketakutan, nggak serem itu. Enggak Ustaz. Tapi heran lah saya, itu pesantren tiap hari dibuat sujud, baca Quran, zikir. Kenapa dia mau datang? Betul kan Mbak? Heran saya. Tahu kenapa Bu? Mbak tahu kenapa dia mau datang juga? Kenapa Mbak? Karena boleh jadi yang bacakan itu mungkin nggak ikhlas. Kalau dia nggak ikhlas, maka yang tadi yang makhluk gaib itu yang datang itu jin yang kafir. Kalau misalnya yang bacakan itu, yang sholat ikhlas, membacakan Quran ikhlas di kamar itu, udah, yang datang itu jin muslim. Kan ada jin muslim, ada jin kafir, ya kan Pak? Paham Mbak? Nah, kerudungnya hitam atau putih Mbak? Mbak, hijabnya hitam atau putih? Putih Ustaz. Putih. Nah, kalau putih itu jin muslim. Nah, berarti ikhlaslah itu yang bacakan. Tapi Mbak kok takut, itu masalahnya. Ya. Nah, kemarin itu kirain
saya kan santri-santri situ, Ustaz. Oh gitu. Bukan, Ustaz. Ternyata bukan. Berapa kali jumpanya? Sekali, Ustaz. Sekali aja. Oke, berikutnya nomor Saya nomor 9, Ustaz. 9. Sering berprasangka buruk, betul? Enggak, Ustaz. Enggak? Enggak? Enggak, Ustaz. Oke, berikutnya 10. Sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan, betul? Iyalah kan, sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Yang ke-11, sulit. Nah, ini 11 sampai 18, ciri-ciri orang disantet, didukuni, ya. Adapun 1 sampai 10 itu tambahan saja, ya. Nah, coba yang jujur, kalau Mbak itu disantet, sulit tidur jika disantet, sulit tidur? Enggak, Ustaz. Enggak. Jam berapa kalau malam tidur? Biasanya aja lah. Jam 11. Jam 11 ya. Oke, tapi nggak payah tidur ya. Berikutnya, sudah apa nih? Selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Enggak, Ustaz. Enggak, kosong. 13, bisa melihat makhluk gaib. Enggak, Ustaz. Enggak. Tadi bisa tadi katanya. Enggak, Ustaz, cuman Bayangan aja. Oke. Iya. Dan 13, mengalami nafsu seks yang berlebihan. enggak, Ustaz. Mbak belum kawin, jangan dijawab, nggak perlu. 14, merasa ada bisikan. Iya. Ustaz. Oke, 14 kolom pertama, checklist. 14 kolom 2, merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Enggak, Ustaz. Enggak. Kayak ada ibu-ibu kan, jemaah saya itu, dia punggungnya, dia kan disantet. Jadi dia punya suami, ada perempuan yang suka sama suaminya. Nah, kemudian perempuan ini menyantet istrinya supaya istri ini mati, supaya ibu itu bisa kawin sama suaminya. Nanti datang kemari, ada gerak-gerak dalam punggungnya ini. Nah, begitu saya ruqyah, keluarlah suara jinnya di dalam tubuhnya. Nah, jadi dalam tubuh ibu itu bilang sama saya, siapa kau? Kenapa kau mengobati ibu ini? Aku membuat dia itu mati. Begitu. Setelah saya ruqyah, keluar jin itu. Saya cakap lah kan, kenapa kamu mau menyantet ibu ini? Karena aku mau sama suaminya, aku suka sama suaminya. Begitu. Itu ibu itu disantet. Dia ciri-cirinya salah satunya ada gerak-gerak dalam tubuhnya, punggungnya ini. Ketika saya tanya, iya Ustadz ada gerak-gerak katanya. Dia berikutnya, kalau Mbak nggak ada? Nggak ada ya? Oke, berikutnya nomor 15, Ustaz. 15. Sering sulit berkonsentrasi. Iya, Betul. Checklist. Iyalah, kalau udah begitu udah sulit itu. Belajar pun payah kan Mbak kan belajar kan? Yes. Menghafal pun payah kan? Iya, Ustaz. Oke, Mbak ini pesantren apa? Pesantren menghafal Quran. Iya, Ustaz. Oh, tahfidz ya. Pelajaran umum dipelajari kayak matematika. Hanya ngapal aja. Iya, Ustaz. Hanya menghafal aja ya. Iya, Ustaz. Oke, wah Mbak ini kalau begini macam mana pula tamat-tamat, ya kan, Pak? Kalau kena gangguan begini ya kan, Yes, sir. mana pula tamat-tamat, konsentrasi sulit, menghafal sulit, kena gangguan. Oke, di checklist. Kemudian 15, kolom 2, gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran. Enggak, Ustaz. Enggak. Berikutnya 16, suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Mbak kan belum menikah, berarti sama bapak sama ibu, bapak jarang bertengkar sama Mbak ini. Sama ibu sering. Nah, ciri-ciri kena gangguan mamanya aja nih. Oke, jangan lagi Mbak ya, tobat ya. Nah, ini kena hukuman sama Allah ini. Kemudian berikutnya sering bermimpi buruk 17. Enggak, Ustaz. Enggak. Benar. Iya, Ustaz. Oke, berikutnya 17 kolom 2. Sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Nah, inilah dia nih kan. Maghrib ya malam ya, dada ya. Nah, checklist lah. Kemudian yang terakhir merasa tidak nyaman di rumah. Iya, Ustaz. Enggak nyaman ya? Maunya mau keluar aja ya di rumah itu ya? Nah, itu Bu, Pak, rumah itu diruqyah ya Pak ya. Nanti dia dipercikan ini pakai ruqyah ini. Saya membaca selawat. Di rumah itu di mana yang enggak nyaman? Di kamar, ruang tamu atau dapur atau kamar mandi? Atau semua rumah itu? Semua rumah itu ya, enggak nyaman ya? Enggak tenang, rasanya mau keluar aja ya di rumah itu ya? Iya, Ustaz. Nah, itu Mbak, sama Bapak itu. Boleh jadi itu ada jinnya itu. Yang diruqyah nanti pakai air ini ya, percikan, tapi jangan banyak-banyak, nanti habis nanti ini. Segini aja. Yang ngelihat kan, yang bilang kan, iya, coba saya aja nggak nengok aja, nggak sana nggak tahu saya. Ini ciri-cirinya ini udah jelas ini. Ada orang yang bilang nampak gitu kan di rumah itu kan.
Hah? Padahal cuacanya nggak panas kan? Betul kan? Ah iya. Marah aja bawaannya. Nampak bapak juga kayaknya emosian ya, jujur. Enggak juga, pada ibu nggak takut. Masih bisa ditahan. Hah? Udah emosi cuma masih Bisa ditahan. Iya, boleh jadi rumah itu ya. Alhamdulillah. Apa? Ada katanya kan? Ah iya. Kalau orang-orang punya mata batin, indera keenam, dia bisa melihat itu. Saya nggak punya indera keenam, saya nggak bisa melihat, tapi jadi ciri-ciri ini. Nah itu. Tapi saya bisa merasakan. Ya. Nah, nanti diobati nanti Mbak ini nanti kalau nggak diruqyah rumah itu gini kan Mbak, Pak, sedikit aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli setiap sudut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Percikan. Dan yang kedua, rumah itu harus dibuat tempat sholat, tempat mengaji, baca Quran. Karena Nabi bilang, Rasulullah SAW bersabda, rumah yang di dalamnya tidak dibuat tempat mengaji, sholat, maka penunggunya syaitan. Ya boleh jadi ngajinya nggak pakai ilmu, jadi ya nggak diterima amal ibadah. Makanya belajarlah cari ilmu agama, belajar mengaji sama guru kalau belum pandai, ya kan? Ya kan beribadah kalau tanpa ilmu kan ibadah ditolak, betul? Nah kalau misalnya ibadah ditolak kan nggak berefek, ya jinnya di situ aja jinnya. Makanya nanti ruqyah nanti insyaallah setelah diruqyah nanti pakai air ini ya besok banyak bawanya nih ruqyah. Enggak pakai bawa tongannya sekalian ya. Bercanda ya. Enggak. Memang saya suruh bawa banyak memang kalau ruqyah. Ini ada jemaah saya bawa botol kecil gini ya ampun. Sekali minum udah habis. Belum lagi untuk anaknya, untuk bapaknya, untuk ya yang lainnya. Itu. Ya, oke. Kemudian terakhir, punggung terasa panas. Ada nggak panas punggung, Mbak? Enggak ada. Nggak ada. Baik. Ini cara meruqyah, tengok di bawah. Berapa yang kena, Mbak, seluruhnya? Saya hitung. Masya Allah, banyaknya ya Allah, kasihan Mbak ini. Berapa? 14. Tengok itu. Itu luar biasa itu. Udah jelas kesimpulannya Mbak kena gangguan jin, penyakit medis. Penyakit non medis. Non medis. Kalau medis penyakit wilayah dokter, ya Pak ya. Ini penyakit non medis. Wilayahnya siapa kalau non medis? Wilayahnya ustad. Nah, dibacakanlah ayat-ayat kursi. Penyakit medis juga misalnya kanker, stroke. Kemarin ada jemaah saya orang Malaysia Pak, bapaknya itu orang Medan, jemaah saya berobat ke Malaysia. Udah operasi kanker di otaknya. Jadi minta tolong ruqyah dari jarak jauh. Alhamdulillah operasinya sukses. Itu penyakit medis. Ruqyah ini bisa penyakit medis dan penyakit non medis. Paham Mbak? Ya. Oke, nanti di ruqyah ini cara meruqyahnya lihat cara meruqyahnya. Lihat Pak, Bu, Mbak. Itu juga bisa diamalkan di rumah ya Mbak ya. Nanti kalau sudah selesai dia haidnya. Yang pertama aja istighfar 7 kali, selawat 7 kali, syahadat sekali. Ini kirim Al-Fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat 1 kali, Mutul Yasin 1 kali, Ayat Kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tiupkan ke air, doa, minum air dan basuh ke wajah. Ada pertanyaan? Udah pernah Bapak buat kayak gini? Mbak udah pernah dibuat? Belum kan? Nah, ada pertanyaan? Bapak? Hah? Oh, ngajari. Pertanyaan Pak? Ada tanya? Ada. Mbak ada paham? Bu, ada tanya? Kita lanjuti. Dan cara minum air yang sudah diruqyah, istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Lapaskan bismillahirrahmanirrahim, minum, sapukan ke wajah sedikit. Nah ini korin dari kalangan jin dan malaikat. Ini yang wajib dilakukan. Ini Mbak, perhatikan ini, tolong. Wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Dalilnya apa? Firman Allah Quran Az-Zukhruf ayat 16. Ya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Syaitan itulah yang akan menjadi teman. Nah, wajib dilakukan nanti setelah pulang nih Mbak, mandi tobat, salat sunat tobat. Kan belum bisa sholat kan?
Gak usah sholat dulu, kemudian baca istighfar banyak, sholat 5 waktu, cari ilmu agama, zikir, sholawat, baca Quran, jangan buat dosa, doa. Wajib itu, ya. Kalau mbak mau sembuh, mau sehat terus, buat yang 10 ini. Kalau enggak nanti, nanti enggak sembuh-sembuh, nanti udah sembuh nanti di sini nanti balik lagi dari penyakit itu, paham? Ya, yang 10 ini buat ini. Ya, ada pertanyaan? Belum kita mulai? Enggak? Oke. Nah, kalau mau berobat, dicek setelah itu. Ibu berapa yang kena ada? Ibu ada bu checklist? Enggak, kira-kira tadi yang setelah dijelaskan berapa ya bu kira-kira kena? Sombong nggak gitu kali. Enggak, kan saya bacakan tadi. Jadi yang saya bacakan tadi ada nggak yang kena ibu? Pasti ada lah ya. Nah, cuman banyak ya. Nah, kan yang ngaku kan ibu kan? Tengok tuh. Nah, iya intinya ibu kena kan? Iya. Kalau bapak ada kena dari sekian banyak itu? Kayak perasaan so alim, so soleh ya, kayaknya nggak ada. Ya syukurlah kalau nggak ada, ya kan? Alhamdulillah. Kalau mbak ini ada kan? Yakin nggak mungkin kalau mbak ini nggak ada. Adiknya ada, lagi kakaknya ya. Oke, bercanda ya. Bisa mulai? Bisa? Mbak udah siap? Jangan takut. Ya, takut hanya pada Allah. Kemudian setan ngapain takut? Nah. Oke, saya perhatikan, lihat saya, lihat saya, lihat. Nanti setelah ketika diruqyah, nanti punggungnya saya ginikan, tapi nggak saya tekan, mau. Nah, tapi kalau ada parah kali biasanya dari punggung juga, ini juga saya ginikan. Tapi kalau mbak ini kayaknya ya parah sih, cuman nggak gitu perlu kali lah diginikan. Kalau punggungnya saya ginikan, tapi nggak saya tekan, mau. Kan saya minta izin dulu, itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan. Ketika diruqyah, mbak zikirnya seperti, perhatikan, lihat saya zikirnya. Tarik napas dalam-dalam. Ketika tarik napas, perut dibusungkan ke depan. Udah sampai ujung memuncak napas, sebutkan Allah. Udah, keluarkan melalui hidung. Udah, melalui hidung keluarkan sampai perut kempes, sebutkan ya batin. Jadi Allahu ya batin. Allahu ya batin. Ya batin itu asmaul husna. Apa artinya Pak? Yang maha tersembunyi, yang maha gaib. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Terus begitu sampai saya suruh berhenti. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Dah, nanti pejamkan mata mbak nanti. Ya, tarik nafas. Hah? Oke, Ming lah, nggak dengar Ustaz. Hah? Buang napasnya itu tadi doanya mana sih? Tarik nafas. Udah, ketika tarik nafas tinggi-tinggi. Ketika tarik nafas perut dibusungin ke depan ya kan. Udah, sebutkan Allah. Kalau udah tinggi sebutkan Allah. Udah, keluarkan melalui hidung. Udah, sampai perut kempes. Sebutkan ya batin. Nah, Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Bisa? Bisa ya. Kasih minum. Kasih minum. Ambil minum ini mbak. Di sini ada minum. Jadi setelah diruqyah ini kasih ruqyah ini nanti nih. Udah? Ada pertanyaan? Enggak ada ya, pejamkan mata. Berikutnya mbak, perhatikan mbak. Kalau ada nanti yang ganggu-ganggu, ya itu biasanya ada tuh yang ganggu, yang bisikkan atau penampakan-penampakan, ya jangan dipedulikan, ya hiraukan saja, ya mbak tuh saja zikir. Ya, ini kadang dinampakkan tuh misalnya makhluk yang gaib, yang seram, ada penampakan jin, setan segala macam, gondoruo, itu bisa dinampakkan tuh kadang, ya jangan diperhatikan, ya diabaikan aja, mbak fokus aja sama zikir. Nah, kalau misalnya nanti mbak muntah-muntah, dikeluarkan yang muntahnya. Jadi penyakit itu keluar melalui muntah, bisa melalui keringat, melalui BAB, melalui air seni, ya. Nah itu. Nanti ibu bantu ya. Kalau dia muntah nanti ya, taruhkan di
Saya ambil plastik dulu. Bentar, ini ada plastik. Kemudian nanti kalau dia misalnya menggelepar, ya, atau menggelepar gitu, ya mudah-mudahan jangan sampai. Ibu pegangkan badannya, jangan sampai pula tipe jadi pukul itu. Kadang saya pernah mau dipukul sama pasien saya karena dia menggelepar. Ya. HP di silent ya. Ini kalau dia muntah, jangan muntah ini ya. Jangan muntah di. Mana namanya tadi? Pakai binti. Enggak ini namanya, enggak jelas. Terus saya terangkan dulu. Apa namanya? Hah? TR Isna ya. T ya, T R E I Trisna ya. Sebentar ya. Mesti jelas. Trisna kemudian U5 binti siapa? Binti bapak sama namanya Sakino. Ya, Sakino. Sakino ini mesti apa? Oke. Nah. Baik ya. Ikuti saya dulu, Mbak. Ikuti dulu ya. Pejamkan mata, Mbak, tunduk kepala. Pejamkan mata, tunduk kepala, ya. Jangan ingat yang lain, nanti mungkin masuk jin setan itu. Ya. Nggak usah itu kan mic-nya udah di bawah aja, taruh. Nah. Ikuti saya, Mbak. Astaghfirullahaladzim. Ikuti, Mbak, yang kuat. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Usahakan, Mbak, sambil menangis, menyesal karena Mbak sudah durhaka sama orang tua, sudah menyakiti orang tua, sudah melawan sama orang tua. Jadi penyakit Mbak sekarang ini itu hukuman dari Allah karena durhaka. Makanya hukuman yang langsung disegerakan oleh Allah adalah durhaka sama orang tua. Ya, jadi Mbak menyesal, usahakan sambil menangis, berjanji tidak mengulangi lagi, bertobat, mohon ampun kepada Allah, tidak marah-marah lagi sama orang tua, tidak melawan sama orang tua, tidak durhaka sama orang tua, ya. Nah, akan nurut sama orang tua, ya. Oke, istighfar lagi terus. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Usahakan sambil menangis, menyesal, berjanji. Jadi syarat tobat itu menyesali perbuatan itu, kemudian menghentikan perbuatan itu, kemudian yang ketiga berjanji tidak mengulangi, yang keempat kalau ada barang orang yang kita ambil kita pulangi, yang kelima kalau ada orang yang tersakiti orang tua terutama itu kita minta maaf sama orang tua. Nanti Mbak menyesal orang tua meninggal, orang tua mati, Mbak belum minta maaf, belum bertobat, neraka lah tempat Mbak. Ya, misalnya Mbak bertobat, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni maksiatku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah, tidak buat maksiat lagi ya Allah, tidak durhaka lagi sama orang tuaku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Oke, mulai zikir, pejamkan mata, tarik nafas pelan-pelan. Ketika tarik nafas, perut busungkan ke depan. Santai aja, rileks, jangan tegang kali. Ketika sampai tinggi nafas itu udah ditarik panjang. Nah, sebutkan Allahu, keluarkan melalui hidung. Pelan-pelan. Baru sebutkan ya batin. Setelah kempes perut sebutkan ya batin. Terus begitu, Allahu ya batin, Allahu ya batin, sampai Ustadz suruh berhenti baru berhenti. Kalau ada penampakan-penampakan makhluk gaib, jangan diperhatikan, ya, dihiraukan saja. Jangan fokus, jangan dengarkan makhluk-makhluk gaib itu, bisikan-bisikan setan jin itu, jangan dengarkan. Fokus terus zikir, ingat kepada Allah. Allahu ya batin, Allahu ya batin. Terus begitu ya. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Asyhadu an la ilaha illallah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Walika pada amdal muslim subhanallah ya. Muslimin wal muslimat subhanallah. Wasyifai wal afiyah wal hidayah li semiyati binti rahmati wa salika. Selamanya salika rahmati. Harus bahas. Wa khususan li Trisna Ulina binti Sakinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tanzahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum wa in dzukiratum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن أمرنا كسو بالخلق أفلا ينقلن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة أنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له